Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah online dan juga ibadah offline MDC Batam Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Saya senang bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati, bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji nama Tuhan kita, kita memuliakan Dia. Kita menyanyikan kita dipilih. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Bekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Beserta kita, sekarang saatnya bangkit nyatakan. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Bekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan.
Sekali lagi. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang untuk selamanya. Yang apa telah diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, bekal mulia namamu Yesus Tuhan. 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 Kaulah Raja di atas segala raja. Kau kebenaran kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Kau yang memberikan kami kedamaian. Kau yang memberikan kami pertolongan ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Haleluya. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu
firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengertinya. Sehingga kami memperoleh pengertian, memperoleh pemahaman tentang apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami selagi Tuhan masih mengizinkan kami ada di bumi ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Roh Kudus menolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada saat kita bertobat, kita menjadi orang Kristen, kita memiliki satu keluarga yang baru. Dan keluarga yang baru ini di dalam Alkitab diistilahkan sebagai satu tubuh atau gereja. Nah, di dalam keluarga yang baru ini, yang adalah satu tubuh atau gereja ini, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, pada 2 minggu yang sudah kita lewati, saya sudah memberitahu kita tentang 2 tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anggota daripada gereja atau satu tubuh. Sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, saling mendoakan. Dan yang kedua adalah melindungi gereja atau saling melindungi. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu tugas lagi yang harus kita lakukan sebagai satu unit dalam gereja, yaitu saling menolong. Dan tema hari ini adalah bersatu untuk saling menolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kata penolong atau konsep tentang penolong atau ide tentang penolong adalah idenya Allah, konsepnya Allah. Allah yang pertama kali membuat konsep ide tentang penolong. Hal ini dapat kita temukan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana ditulis demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata penolong di sini dilatar belakangi oleh kesendirian manusia. Pada saat itu manusia sudah tercipta, baru Adam seorang diri. Dan Tuhan melihat kesendirian Adam dan Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, kalau kita mulai baca kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama tentang kisah penciptaan, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6, kita temukan kata-kata bahwa amat sangat baik. Jadilah hari pertama setelah penciptaan. Kemudian dilanjutkan hari kedua, diakhiri dengan kata amat sangat baik. Kemudian hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Namun pada saat kita ada di pasal 2 ayat 18, di sana kita ketemukan kata-kata bahwa Tuhan sendiri berkata, tidak baik. Tidak baik apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Untuk itu Allah kemudian membuat konsep, yaitu konsep penolong. Kemudian dia membuat Adam tertidur, dari tulang rusuk Adam diambillah salah satu tulang rusuk untuk menjadikan penolong bagi Adam. Jadi dari sini jelas kepada kita bahwa tujuan, konsep daripada penolong adalah ide dari Allah sendiri. Nah, Allah kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita puji setiap hari, adalah Tuhan yang punya tujuan yang jelas. Ingat, Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Manusia boleh bekerja tidak dengan tujuan. Manusia boleh menghabiskan waktu dengan tidak punya tujuan yang jelas. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan selalu bekerja dengan tujuan yang jelas. Setiap ide, konsep yang Tuhan buat memiliki tujuan yang sangat jelas. Nah, tentu tujuan tentang penolong yang Tuhan ingin sampaikan di sini ada 2 maksud daripada tujuan daripada penolong ini. Nah, dari kitab yang baru saja kita baca, ayat yang baru saja kita baca tadi, paling tidak ada 2 tujuan dari ide Allah mengenai penolong. Yang pertama adalah demi kebaikan manusia, demi kebaikan Adam. Di ayat itu dikatakan bahwa tidak baik kalau Adam seorang diri.
Nah, demi kebaikan Adam, Tuhan kemudian menjadikan penolong bagi diri Adam. Nah, pada saat manusia mulai jatuh ke dalam dosa, konsep Allah atau tujuan Allah dengan membuat penolong ini untuk kebaikan manusia berubah jadi kepada kejahatan. Sehingga kalau sampai hari ini Anda temui bahwa orang berlomba-lomba untuk saling menolong, bukan saja untuk berbuat kebaikan, malah ada yang menolong untuk melakukan kejahatan. Tidak jarang kita temukan bahwa orang saling membantu satu dengan yang lain untuk melakukan pencurian. Tidak jarang juga kita temui bahwa orang saling menolong untuk melakukan pembunuhan. Saling menolong melakukan perkelahian, balas dendam, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk kejahatan mereka lakukan bukan seorang diri. Mereka bekerja sama. Ada preman, komplotan di mana-mana. Mereka bekerja sama untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Jadi pada saat manusia mulai ada di dalam dosa, jatuh dalam dosa, konsep awal daripada Allah tentang penolong demi kebaikan manusia berubah menjadi kejahatan. Di negara kita sampai hari ini kita masih temui korupsi di mana-mana. Ada penangkapan OTT yang kita sering temui di dalam berita. Dan orang sudah terbiasa dengan korupsi di negeri kita. Itu tentu tidak dilakukan seorang diri. Ada orang yang bekerja sama sehingga mereka melakukan hal itu. Mereka mengambil yang bukan menjadi hak dan milik mereka. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin di antara Anda yang selama ini ikut di dalam saling membantu untuk melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, atau juga mengambil yang bukan menjadi hak kalian, sekarang Anda mendapatkan kesempatan untuk bisa berubah. Anda mendengar firman Tuhan ini, sadar akan apa yang sudah salah, apa yang sudah Anda lakukan dan itu salah, dan mulai meninggalkan. Dan saya mau hari ini semua kita yang sedang mendengarkan khotbah ini, kita ingin berkata bahwa saya tidak mau menolong orang lain untuk melakukan kejahatan. Saya hari ini mau menolong orang untuk melakukan kebaikan. Karena tujuan daripada menolong atau konsep daripada menolong adalah demi kebaikan dan bukan demi kejahatan. Itulah tujuan pertama daripada konsep atau ide Allah tentang penolong. Sekarang yang kedua, tujuannya adalah karena Tuhan tahu manusia terbatas. Karena keterbatasan manusia, itu sebabnya ide Allah tentang penolong ini untuk menyelesaikan keterbatasan daripada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kita terbatas di dalam memandang hari esok, kita terbatas di dalam menjalani kehidupan kita sendiri di dunia ini. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14 memberi kita gambaran tentang keterbatasan manusia. Di sana ada dua hal yang disebutkan Yakobus, yaitu keterbatasan kita di dalam mengetahui hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan Yakobus menambahkan bahwa kehidupan kita ini cuma sebentar, bagaikan uap yang kelihatan sebentar kemudian hilang. Kalau Anda melihat orang yang merokok, asap rokok itu kan cuma kelihatan sebentar kemudian hilang. Nah, kehidupan kita itu bagaikan uap atau asap yang cuma sebentar nampak lalu hilang. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14 ditulis demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Selanjutnya di dalam kitab Pengkhotbah juga menyebutkan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Karenanya kita memerlukan orang lain untuk menolong kita. Supaya kalau kita jatuh, ada orang lain yang dapat mengangkat kita. Pengkhotbah pasal
4 ayat 9 dan 10 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kenapa? Karena kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Berarti kalau cuma seorang diri, hasilnya tidak akan lebih baik. Nah, supaya hasilnya akan lebih baik, perlu 2 orang. Ayat 10. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Artinya bahwa memang kalau kita sendiri, kita ini terbatas. Karena kita terbatas, itu sebabnya kita memerlukan pertolongan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tahu bahwa kita terbatas, itu sebabnya Dia menciptakan atau Dia memiliki ide konsep tentang penolong ini. Kemudian Dia ajarkan kita untuk penting, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 yang sudah kita baca tadi, di sana paling tidak kita juga menemukan 3 hal tentang kenyataan Allah atau realitas Allah. Yaitu yang pertama, Allah adalah pribadi yang maha tahu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Anda sembah, saya sembah, kita semua puji setiap hari adalah pribadi yang maha tahu. Karena Dia maha tahu, itu sebabnya Dia tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu sebabnya Dia segera membuat pertolongan. Dia segera langsung punya ide untuk menjadikan penolong supaya menolong manusia. Dan realitas yang kedua bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas, Dia mampu mengatasi keterbatasan kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi juga menggambarkan bahwa manusia memang terbatas. Karena manusia terbatas, itu sebabnya tidak baik kalau dia seorang diri. Itu sebabnya Tuhan yang tidak terbatas, Dia bekerja untuk mengatasi keterbatasan kita. Dan yang ketiga, Tuhan bersedia mengatasi keterbatasan manusia. Jadi bersyukur kita punya Tuhan yang kita temui di dalam Alkitab. Khususnya di dalam ayat ini bahwa Dia adalah pribadi yang maha tahu. Dan Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Dan Dia bersedia untuk mengatasi keterbatasan manusia kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentu sekarang kita ada di musim yang tidak mudah, bukan? Musim paceklik yang dialami oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Namun satu hal yang saya mau memberitahu kita, kalau kita sadar bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang maha tahu, Tuhan kita adalah pribadi yang tidak terbatas, kemampuannya, kehebatannya melebihi setiap sakit penyakit, setiap virus, setiap badai, persoalannya ada. Dan Tuhan juga mampu untuk mengatasi segala keterbatasan dan kelemahan kita. Saya percaya bahwa kita akan berjalan di dalam kenyamanan, keamanan, dan kedamaian. Karena kita punya Tuhan yang mampu untuk melindungi diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana langkah-langkah praktisnya agar kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Kitab Kejadian 2 ayat 18 tadi, di sana kita akan menemukan langkah-langkah praktis bagaimana agar kita dapat menolong orang lain dan juga bagaimana kita dapat mengalami pertolongan. Jadi melalui kitab ayat yang sudah kita baca tadi, kita akan menemukan langkah praktis bagaimana kita dapat kita mengalami pertolongan dan juga kita dapat menolong orang lain. Langkah praktis yang pertama adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan, yaitu adalah sadari keterbatasan kita dan segera meminta pertolongan. Saya kasih ilustrasi begini. Antara 3 kelompok orang ini, 1 orang sehat, 2 orang sakit, 3 orang yang sakit yang memohon pertolongan kepada dokter. Nah, dari ketiga kelompok orang yang saya sebutkan, menurut Anda semua, kira-kira kelompok yang mana yang akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan obat dan kemudian sembuh dari dokter? Saya kira kita semua setuju dengan kelompok yang ketiga ini. Karena dia tahu dia sakit dan dia kemudian bergerak untuk memohon pertolongan. Nah, seringkali kita tidak mengalami pertolongan
Karena kita tahu kita sakit, tetapi kita tidak pergi memohon pertolongan. Kadang kita sakit dan kita pura-pura tidak tahu kalau kita ini sedang sakit. Kadang kita terbatas, kita pura-pura kuat. Ego kita membuat kita untuk malu meminta pertolongan. Kekuatan kita membuat kita merasa diri paling kuat dan kita tidak membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Kita merasa kita paling pintar mengatur segala hal sampai kita lupa meminta pertolongan sama Tuhan untuk menolong kita. Dan saya mau beritahu bahwa dari ayat yang kita baca tadi bahwa manusia terbatas. Kemampuan kita terbatas. Yakobus memberitahu kita bahwa untuk memandang hari esok pun kita tidak tahu. Karenanya kita memerlukan pertolongan yang tidak terbatas. Supaya membantu kita untuk hidup melewati keterbatasan kita. Nah itu sebabnya saya mau bahwa untuk supaya kita semua mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama sadarlah senantiasa bahwa kita adalah orang yang terbatas. Dan di dalam keterbatasan kita, di dalam kerendahan hati kita, kita datang sama Tuhan, kita berkata, ya Tuhan tolonglah saya orang yang terbatas ini. Tinggalkan ego Anda, tinggalkan pengetahuan Anda yang tidak seberapa itu, mulailah andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan Anda akan melihat bahwa kalau Tuhan yang berperkara dalam hidup Anda, sih tidak ada yang mustahil bagi Anda. Saya punya cerita pada hari Kamis yang lalu, jam 7 pagi, ada salah satu teman saya, dia meng-WhatsApp saya, dia berkata, Kak Jack, saya sudah mendapatkan pekerjaan. Terima kasih untuk doa-doanya selama ini. Nah teman saya ini 4 minggu yang lalu baru diberhentikan dari tempat pekerjaan dia. Dia bekerja sebagai koki di mie pangsit yang ada di Mitra, Pasar Mitra. Sebelum masa pandemik, tempat jualan mereka cukup ramai. Pada saat COVID, orang mulai tidak mengunjungi tempat jualan mereka. Karena mulai sepi, si pemilik penjual mengambil keputusan untuk menutupnya. Dan akhirnya teman saya ini kehilangan pekerjaan. Dan 2 minggu yang lalu dia menghampiri saya, dia temui saya di ibadah perdana offline image. Dia datang ikut ibadah dan dia bercerita, dia bilang, Kak Jack, saya kehilangan pekerjaan. Dan tolong bantu saya dalam doa supaya saya mendapat pekerjaan, supaya saya bisa punya uang untuk bayar kos selama di Batam dan juga mengirim ke kampung karena ada anak-anaknya yang ada di kampung yang perlu makan dan minum. Dan setelah mendengarkan apa yang dia cerita, kemudian kami berdoa bersama-sama. Saya memanggil salah satu teman, kemudian kami bertiga berdoa. Dan kebetulan pada minggu itu tema khotbah yang sedang saya sampaikan adalah bersatu untuk saling mendoakan. Dan saya beritahu dia, saya bilang, pada saat kita bersehati dan berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Dan kemudian kami berdoa bersama-sama pada 2 minggu yang lalu. Dan puji Tuhan, pada hari Kamis yang lalu jam 7 pagi dan dia WhatsApp saya, dia katakan, thank you, puji Tuhan Kak Jack, Tuhan sudah menjawab doa kita dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan. Apa yang dialami oleh teman saya ini juga akan dialami oleh kita semua. Asal kita sadar bahwa kita terbatas, kita mau datang sama Tuhan dengan keberadaan kita yang terbatas ini dan kita memohon, Tuhan, sungguh aku ini adalah orang yang terbatas. Aku memerlukan pertolongan-Mu. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sadari keterbatasan kita dan datanglah sama Tuhan. Langkah yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menolong orang? Yang kedua adalah, milikilah hati yang mau menolong orang lain. Roma pasal 12 ayat 13. Terjemahan baru dikatakan demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang begini, tolonglah
mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lainnya. Sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu semua, musim ini adalah musim yang sukar. Banyak orang memerlukan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan kemurahan hati kita. Bantulah mereka yang kekurangan. Kita tidak hanya ditolong Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi Tuhan juga mau setelah kita ditolong oleh Dia, kita punya tanggung jawab untuk menolong orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan. Mungkin sekarang kita tidak memiliki banyak uang untuk membantu mereka yang kekurangan keuangan. Mungkin sekarang kita tidak memiliki cukup banyak makanan untuk membantu mereka yang kekurangan makanan. Mungkin juga kita tidak mempunyai cukup banyak pakaian untuk memberi pakaian kepada mereka yang membutuhkan pakaian. Tetapi kita masih punya mulut, kita masih punya suara, kita punya iman yang tidak terbatas yang bisa kita lakukan. Yaitu saya mau kita lakukan hal ini, kita tetap berdoa bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Untuk itu hari Selasa mendatang, saya undang Anda semua Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berkumpul, kita berdoa bersama-sama secara virtual melalui online Zoom. Kita mendukung orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Kita percaya bahwa kuasa doa orang benar, atau pada saat orang benar berkumpul dan berdoa, ada mujizat, ada jawaban doa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri dalam Matius pasal 18 ayat 19, dia bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dan kalau pada saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, percayalah sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bertemu, jangan lupa hari Selasa kita akan berdoa bersama-sama. Dan sekarang mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu yang baik ini. Kami boleh belajar firman Tuhan untuk saling menolong. Pikiran kami dibukakan bahwa konsep dari awal Tuhan menciptakan atau Tuhan memiliki ide tentang penolong ini adalah demi kebaikan manusia. Kalau selama ini kami salah melakukan konsep ini dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih buat kasih dan pengampunan-Mu atas hidup kami. Dan sekarang kami sadar bahwa kami diciptakan, kami ditolong, supaya kami juga dapat menolong orang lain. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Roh Kudus bantu kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Tuhan telah menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tetap minggu depan ada ibadah online dan ibadah onsite. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat setiap saudara-saudara yang melayani. Itu juga khususnya saudara yang Baros yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Dan saudara kalau mau memberikan persembahan boleh transfer ke rekening yang tertera di monitor ini. Dan kita mau berdoa selesaikan ibadah kita, dan kita mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami telah bisa ibadah online dan ibadah onsite. Biar Tuhan berkati, Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan-Mu lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Dan setiap saudara yang memberikan persembahan, Tuhan berkati berkali-kali lipat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, khususnya pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan wakilnya, dan seluruh jajarannya. Biar mereka diberi hikmat, kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas dengan baik, sehingga Indonesia boleh keluar dari krisis, boleh keluar dari segala masalah yang tidak baik yang sedang menekan bangsa ini. Biar seluruh Indonesia masyarakatnya dalam keadaan sehat walafiat.
Biar seluruh Indonesia mengalami kemakmuran, kedamaian, dan aman dan sentosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami juga mau melanjutkan semua aktivitas kami, biar Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, biar kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sehingga apapun yang saudara kerjakan disertai Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Dan biar kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah damai sejahtera, melimpah-limpah sukacita menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.